Ngedit video untuk YouTube itu sangat memakan waktu. Apalagi kalau saat syuting banyak melakukan kesalahan, maka semakin banyak bagian-bagian yang harus kita edit. Geser, potong, hapus, terus geser lagi, potong, geser, potong, hapus, sampai puyeng. Semakin panjang durasi videonya, semakin panjang waktu yang harus kita habiskan hanya untuk edit satu video. Apalagi buat yang baru belajar, sering mendapat kesulitan saat menggunakan aplikasi untuk edit video. Mau di komputer atau di HP, perlu waktu untuk kita supaya bisa mengerti fitur-fitur yang ada di suatu aplikasi video editing. Akhirnya kita mengurungkan niat kita untuk menjadi YouTuber. Tapi bagaimana jika ada cara edit video yang jauh lebih mudah dan lebih cepat, bahkan untuk yang belum pernah ngedit video sekalipun? Karena sekarang kita bisa ngedit video dengan cara yang sama saat kita mengetik di Microsoft Word. Jadi cukup bisa ngetik doang, sekarang kita sudah bisa edit video. Caranya gini, kalian rekam dulu video pakai kamera DSLR atau HP, nggak masalah pakai kamera apa aja, tapi pastikan kualitas audionya maksimal. Jadi rekam dalam ruangan yang sepi dan berbicara sejelas mungkin. Kalau ada salah ucap, tinggal diulang aja, yang penting suaranya jelas. Setelah beres syuting, edit video tersebut dengan aplikasi text-based editing. Saat ini ada beberapa aplikasi text-based editing yang kita bisa gunakan, salah satunya adalah Type Studio. Di sini kita bikin dulu new project, lalu pilih bahasa sesuai dengan bahasa yang kita gunakan di video. Saya akan upload video yang saya punya dan tunggu uploadnya sampai beres. Setelah uploadnya beres, editor yang muncul terlihat seperti ini. Video previewnya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah transkripsi teks dari kata-kata yang diucapkan di video. Kalau videonya saya play, kata yang diucapkan di video akan di-highlight di bagian transkripsi. Yang pertama ada, ini band favorit. Untuk loncat ke bagian tertentu di video, tinggal klik di awal kalimatnya, lalu di-play. Dan videonya akan mulai dari bagian tersebut. Oh itu, Chris Martin udah gak ada dua-duanya deh. Untuk melakukan cutting atau trimming, tinggal select kata yang ingin kita hapus, lalu klik menu delete di sini, atau tekan backspace di keyboard. Vokalis dari Coldplay, Chris Martin. Nah, bagian teks yang tadi saya hapus sudah ikut terpotong juga di video. Jadi untuk hapus bagian-bagian yang ingin kita buang, tinggal hapus teksnya saja seperti tadi. Vokalis dari Coldplay, Chris Martin. Itu gila suaranya, seksinya. Wah itu, Chris Martin udah gak ada dua-duanya deh. Untuk bracket di sini adalah tanda yang berarti di bagian ini ada yang sudah dihapus. Jika ingin melakukan undo, kita tinggal klik aja bracketnya. Untuk menambahkan caption atau subtitle, klik di bagian ini. Saya pilih static. Kalau di play, maka otomatis muncul captionnya. Vokalis dari Coldplay, Chris Martin. Tampilan captionnya bisa kita edit, misalnya mau ganti font atau warna teksnya. Untuk backgroundnya kita juga bisa ganti warnanya atau bisa juga dihilangkan. Type Studio ini adalah aplikasi text-based editing yang masih sederhana. Sekarang saya mau tunjukkan aplikasi yang lebih bagus dan fiturnya lebih banyak, yaitu Descript. Ini adalah tampilan aplikasi Descript. Di sini bisa kita lihat ada preview video dan transkripsi teksnya seperti di Type Studio. Tapi kalau di Descript, di bawah sini ada timeline-nya juga seperti di Adobe Premiere Pro atau KineMaster. Untuk edit tinggal select teks yang mau dihapus dan tekan delete atau backspace di keyboard. After I write and rewrite until I've created these tangential rabbit holes that are... Nah, bagian yang dihapus tadi sudah langsung terbuang dan sambungannya juga rapi. Di transkripsi ini kita juga bisa lihat kata-kata yang sudah diberi tanda, yaitu filler teks seperti oh, oh, dan lain-lain. Semua filler teks ini bisa kita hapus dengan cepat. Tinggal klik menu di sini dan pilih Remove Filler Words. Di bagian bawah ini, pastikan kita pilih Delete, lalu klik Apply to All. Sekarang semua filler words-nya sudah di-remove secara otomatis. Coba kita lihat hasilnya. I really should look at doing some video pieces, just because that was a format he was really interested in. Editannya rapi banget, hampir nggak kelihatan kayak diedit. Untuk buang bagian-bagian lainnya sama aja, tinggal hapus teksnya saja. Transkripsi teks yang dilakukan software seperti Descript ini tidak selalu 100% akurat, karena saat berbicara suka ada kata yang kurang jelas. Contohnya di bagian ini, yang seharusnya creating malah jadi Korean. Kita bisa memperbaiki transkripsinya dengan highlight katanya, lalu pilih correct. Terus kita ganti katanya dengan yang seharusnya. Quickly a slippery slope into creating production. Selanjutnya saya akan menambahkan background. Klik icon plus di sini dan pilih track. Track yang ditambahkan bisa berupa video, image, atau audio. Karena saya ingin tambah background, saya akan pilih file audio.
Setelah backsound-nya masuk, di sini akan ada icon speaker supaya kita bisa tahu posisi backsound-nya di mana. Kita bisa drag untuk atur posisi kapan backsound-nya akan dimulai. Untuk atur durasinya, klik di icon speaker-nya dan drag playhead-nya di sini. Selain atur durasi di bagian transkripsi, kita juga bisa atur durasinya di timeline. Kalau mau tambahin audio fade out dan fade in, tinggal di drag aja di ujungnya. Coba saya play dulu. Production with lights and high def. Backsound-nya kekencengan ya. Untuk atur volumenya, kita bisa masuk sini. Until I've created these tangential rabbit holes that are so far from what I was trying to. Oke, sekarang volume backsound-nya udah pas dan lebih enak didengar. Salah satu fitur Descript yang saya suka adalah fitur Studio Sound, yang secara otomatis bisa merubah audio menjadi lebih bagus. Di sini klik Add Effect dan pilih Studio Sound. Setelah itu, kita tinggal tunggu prosesnya sampai beres. Nah, sudah beres. Coba saya play dulu. And it's not that there isn't tons of topics I would love to discuss. The reality is I write very slowly. Suaranya sekarang terdengar lebih bagus dan lebih profesional. Coba kita bandingkan, kalau efek studio sound-nya dimatiin, suaranya terdengar seperti ini. And I thought that was really interesting. So I've spent the last couple of. Sekarang saya nyalain lagi dan coba kita dengar perbedaannya. And I thought that was really interesting. So I've spent the last couple of months since then, I guess it's been almost a year, tinkering with some ideas of what. Audionya jelas terdengar berbeda, hanya dengan menambahkan efek studio sound, audio saat kita bicara bisa terdengar lebih bagus seperti direkam di studio rekaman profesional. Di sini kita juga bisa atur intensity efeknya. Selain menambahkan background, kita juga bisa menambahkan klip video lainnya dan juga image. Saya pilih track lagi dan pilih video yang ingin saya gunakan. Setelah klip B-roll-nya ditambahkan, di sini bisa kita lihat ada ikon film. Kita bisa atur posisi dan durasinya sama seperti tadi saat mengatur background. Coba saya play. Slippery slope into creating production with. Nah, supaya perpindahannya lebih halus, kita bisa tambahkan efek transisi di soft. Caranya gini, lalu atur durasi efek transisinya. Slippery slope into creating production with lights and high def cameras and sound and. Nah, sekarang transisi perpindahan ke video B-roll-nya sudah lebih halus. Kalau mau masukin title, caranya gampang. Misalnya di bagian ini kita ingin tampilkan title. Di sini tinggal pilih title. Terus kita edit teksnya. Dan stylenya bisa kita atur-atur di sini. Someone during the Toronto Comic Art Festival who had read some of my work. Untuk masukin caption, tinggal tambahkan fancy caption. Cara pengaturan posisi dan durasinya sama aja seperti tadi. Dan di sini juga kita bisa atur-atur style captionnya. There isn't tons of topics I would love to discuss. The reality is I write very slowly. Kalau mau hapus tinggal diklik dan tekan delete di keyboard. Kalau sudah beres ngedit, tinggal klik publish terus pilih export. Di sini udah ada preset export untuk YouTube, Audiogram, dan lain-lain. Yang lebih keren, kita bisa ekspor ke aplikasi seperti Adobe Premiere Pro atau Final Cut Pro. Kalian bisa pilih preset exportnya sesuai keperluan kalian. Tapi fitur Descript ini bukan hanya untuk edit video dengan cara mengetik. Di sini juga ada fitur untuk merekam layar komputer sekaligus merekam suara kita saat berbicara. Misalnya kita ingin bikin video tutorial penggunaan suatu aplikasi. Nanti kalian bisa coba fitur screen recordingnya sendiri, karena sekarang saya ingin tunjukkan satu fitur lagi yang lebih keren, yaitu overdub. Overdub ini adalah fitur text-to-speech untuk berubah teks ke suara, dan hasil suaranya itu bagus banget. Ini salah satu contoh suaranya. Imagine our world without sun. There is no food and no water for us, and we will not see the sun again. Everything is pitch black. Yang menurut saya cukup keren, kita juga bisa merubah gaya berbicaranya. Kalau yang tadi kita dengar itu adalah gaya berbicara normal, coba sekarang saya ganti menjadi scared. Imagine our world without sun. There is no food and no water for us, and we will not see the sun again. Everything is pitch black. Nah, bisa kita dengar gaya berbicaranya berbeda dengan sebelumnya. Kalau saya rubah lagi ke tone lainnya, misalnya calm. Imagine our world without sun. There is no food and no water for us, and we will not see the sun again. Everything is pitch black. Nah, suaranya sekarang jadi mirip kayak suara voice-over di trailer film Hollywood. Kita juga bisa pilih suara yang lain, misalnya suara wanita. Imagine our world without sun. There is no food and no water for us, and we will not see the sun again. Everything is pitch black. Jadi hasil text-to-speech-nya itu sangat natural, mirip banget sama suara manusia. Dan bukan cuma itu, fitur overdub ini bisa memalsukan suara kita sendiri. What?
Imagine our world without sun. There is no food and no water for us, and we will not see the sun again. Everything is pitch black. Suara barusan mirip dengan suara saya, padahal suara tersebut adalah hasil konversi dari text to speech. Kalau saya rubah teksnya, maka ucapannya akan mengikuti teks yang baru saya ketik. Imagine our world without sun. There is nothing left for us, and we will not see the sun again. Everything is pitch black. Dengan menggunakan fitur overdub ini, di saat kita ada salah ucap, kita nggak perlu syuting ulang. Tinggal perbaiki bagian yang salah, dan Descript bisa mengkombinasi suara asli kita dengan suara text to speech. Aplikasi Descript ini adalah game changer dalam dunia editing video, karena edit video YouTube seperti podcast, interview, atau video talking head lainnya jauh lebih mudah. Karena cukup dengan skill mengetik, kita sudah bisa edit video. Tapi sayangnya aplikasi ini memiliki satu kekurangan yang bikin saya sebel banget. Aplikasi Descript ini belum support bahasa Indonesia, dan saat ini cuma support bahasa Inggris. Di masa depan saya harap Descript akan support bahasa Indonesia, tapi kalau kalian punya rencana untuk bikin channel berbahasa Inggris, kalian tetap bisa pakai Descript. Apalagi bikin channel luar negeri itu esensinya lebih tinggi. Kalau mau bikin konten bahasa Indonesia, kalian bisa pakai Tab Studio yang saya tunjukkan di awal tadi. Baik Descript atau Tab Studio menyediakan free plan alias paket gratis, walaupun durasi video yang bisa diedit itu terbatas. Dan versi gratisnya akan menempelkan watermark. Tapi kalian bisa coba dulu fitur-fiturnya. Kalau memang terasa sangat membantu dan kalian serius membangun channel YouTube, nggak ada salahnya untuk upgrade ke paket yang berbayar. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Untuk tips lainnya seputar bikin konten, saya masih punya 2 video lagi. Silahkan lanjutkan nonton video yang ada di kiri atau yang di kanan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.